And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here. Cerita dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Jumin. Dia yang sedang mengarungi perbatasan kota Siagon dan Mekong. Dia terlihat sedang bertengkar dengan pikirannya sendiri karena dia akan bertemu dengan kedua saudara laki-lakinya. Kenapa gadis cantik itu tidak ada tanda-tanda kebahagiaannya di waktu libur yang panjang, namun malah dirinya bertengkar dengan pikirannya sendiri. Ternyata keluarga mereka sudah tidak seperti dahulu semenjak ayahnya meninggal. Keluarga mereka sudah tidak terurus dan perekonomiannya yang kian semakin sulit. Apalagi mereka diuji dengan saudara laki-lakinya yang tertua. Dia bernama Pierre. Pierre ini memiliki sifat arogan dan suka mabuk-mabukan dan jadi perampok di pasar. Namun sang ibu tetap tidak membencinya karena sang ibu sangat sayang kepada ketiga anaknya. Liburan kian sudah usai. Gadis itu waktunya akan kembali ke asrama di Mekong. Gadis itu bergegas untuk keberangkatannya dan menghentikan sang ibu di saat sedang mengajar guna diantar ke stasiun bus. Sang adik yang bernama Paulus sudah mengengkol mobil. Lalu ketiganya berangkat menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, sang ibu memberikan selembar uang selama keberadaan gadis itu di Mekong. Kian gadis itu terbawa arus jalan melewati garis Saigon dan meninggalkan kota Mekong, serta adik dan sebatang orang tua yaitu ibunya. Setelah bus itu menaiki kapal feri, diikuti sebuah mobil mewah yang tiba-tiba parkir di belakang bus yang berdesakan. Dengan tampilan ciri khasnya, gadis itu menggunakan topi pria bermerek Fedora dan sepatu kabaret, sambil mengangkat satu kaki di tiang pembatas kapal feri. Terlihat seperti gadis kaya. Ada seorang pria duduk dengan sangat kewibawaannya di dalam mobil mewah itu. Sambil memperhatikan gadis itu, pandangannya yang sudah tidak bisa membohongi untuk menyapa gadis itu. Lalu supirnya keluar dan membukakan pintu pria yang duduk di belakang. Lalu sosok pria berwibawa dengan kemewahan yang dimilikinya keluar dan berdiri tegap. Lalu langkah kakinya berjalan dari sudut lalu lalang orang yang berdiri. Langkah kaki itu menghampiri gadis itu dan berdiri tegap di sampingnya dan menyapa dengan sebuah isyarat memberikan sebatang rokok. Terlihat pria itu sangat gugup menyapanya. Penolakan pun terjadi dari gadis itu dengan bahasa yang terucap. Namun tidak sepatah kata pun terjawab dari gadis itu. Namun kenapa gadis itu langsung dengan sebutan Chinese? Yang dimaksud di sini sepertinya gadis itu sangat membenci Chinese itu. Namun tamparan senyuman dari gadis itu membuat pemuda Cina ini tidak bisa mengedipkan kedua bola matanya. Dan ucapannya kembali terdengar. Pria itu menawarkan kepada gadis itu untuk diantarkan ke asramanya. Keduanya sudah dibawa lari oleh mobil mewah. Mereka melewati perbatasan pohon sawit dan jalan berlubang.
dan sawah yang sejuk dan dihiasi oleh kerbau yang sedang mandi ria. Di belakang mobil keduanya dihanyutkan oleh aroma melati gadis yang masih berusia 17 tahun. Dan pria itu tidak bisa menahan gejolak cinta dan tersentuh oleh baunya yang terpancar dari gadis itu. Namun juluran tangannya kian merayap di atas sofa, menjulur tangan gadis itu. Sentuhan yang kian semakin merambat. Irama bunyi mesin membuat keduanya terbawa oleh hanyutan kisah pandangan pertama mereka. Dan mobil pun terhenti, yang membuat pejaman mata gadis itu terbuka. Dan terhenti pula rasa terbang mereka keduanya. Lalu keduanya terpisah karena sebuah gedung penghuni yang ditinggalin oleh gadis itu. Di balik tirai, gadis itu sudah semakin jauh dari pandangan pria Cina itu. Lalu film beralih, kita diperlihatkan sahabatnya yang bernama Helena. Helena sudah merasa curiga kalau gadis itu datang lebih cepat ke asrama. Namun gadis itu menceritakan yang sebenarnya, jika dia bertemu dengan pria keturunan Tionghoa. Di pertengahan malam, gadis itu merasakan gejolak yang sangat kuat yang membuat dirinya harus berfantasi dengan alat seadanya. Tibalah waktu libur, Ju keluar dari asrama dengan terburu-buru. Helena melihatnya dari arah atas jendela. Ju terus melangkahkan kakinya ke arah mobil yang terparkir di depan asrama. Lalu Ju tertelan oleh mobil itu dan dibawa mengarungi pinggiran kota. Lalu Ju berjalan melewati lorong-lorong perdesaan dengan khas aroma sop Cina. Lalu keduanya memasuki rumah yang interiornya seperti sebutan rumah bujang. Di rumah itu dengan saksi kesunyian, Agus menyatakan rasa cintanya yang dari awal pertemuannya. Agus sudah merasakan getaran cinta yang tumbuh tiba-tiba. Dan jawaban dari Ju pun sangat mengejutkan kalau Ju tidak suka dengan keturunan Cina, yang artinya itu penolakan. Karena Agus sudah ditolak oleh Ju, Agus ingin kembali ke rumahnya. Namun langkahnya dihentikan oleh Ju dan berkata, "Hai, aku ingin kamu menjelmaku seperti kamu menjelma gadis-gadis simpananmu di luar sana." Dan Agus membalikkan tubuhnya dan mendekati Ju. Namun Agus tetap mengatakan, "Kamu tidak akan bisa menerima cintaku meski kulakukan ini." Dengan linangan air mata terpancar dari kedua bola matanya. Lalu dengan berlahan Agus merobek kainnya dan menggendongnya ke atas kain. Dan terjadilah keduanya dihanyutkan oleh reruntuhan jiwa keduanya. Ju yang baru pertama kali, dia menjerit dengan nafas yang tidak beraturan. Namun lagi-lagi Agus terus tidak ada bosan-bosannya menyatakan cintanya. Namun lagi-lagi Agus tetap mendapatkan penolakan dari Ju. Namun Ju ketika melihat lebaran yang diberikan, dia langsung terkejut dengan uang itu. Karena perekonomiannya yang kian makin sulit, dia pun acuh tak acuh dengan keberadaan uangnya itu. Namun senyuman tipis dari Agus tetap terpancarkan ketika Ju berada di asrama. Namun yang sebenarnya Ju meneteskan air matanya kalau dia sama seperti yang dirasakan oleh Agus. Sekitar jam 3 sore sehabis jam pulang sekolah, Ju dijemput oleh supirnya Agus yang membuat semua anak sekolah yang melihatnya bergumam kalau Ju sekolahnya hanya menjadi simpanan para lelaki hidung pelangi. Benar saja, ketika mobil menyusuri dan Ju kembali ke rumah itu dengan balutan kerinduan, Agus langsung memberikan yang terbaik versi Asia vs bule. Dan singkat cerita, Ju ketika mengikuti jam pelajaran Bapak Yosef, Ju selalu mengantuk di sekolah.
karena malamnya lembur dan siangnya belajar. Di sela-sela waktu senggang, Ju bukannya bermain dengan teman-temannya, malah dirinya sibuk dengan kebahagiaannya yang membuat dirinya terbawa suasana syahdu dengan rintihan ketagihan yang di setiap ujung waktu tanpa terhenti. Waktu libur kembali datang, Ju kembali ke rumah dengan diantarkan sopir Agus. Mboknya yang melihat terheran, dan sebaliknya Paulusnya yang mengetahui jika postur tubuh yang tidak seperti dia masih sebelumnya. Paulus mengetahui jika adiknya sudah tidak gadis lagi. Dengan tatapan yang sangat mengerikan, lalu Ju diinterogasi oleh ibu dan Paulus. Jika sang ibu mendapatkan sepotong kertas biru, jika Ju dinilainya turun drastis, dan di waktu Minggu dan Rabu Ju tidak pernah ada di asrama. Apa jawaban Ju? Yang aku butuhkan semua tidak harus minta kepada kalian. Kejutan terjadi di saat Agus mengundang keluarga Ju untuk menghadiri makan mewah di suatu restoran di zaman itu. Agus hanya nyerocos sendiri sedangkan keluarga Ju sedang menikmati makan seperti tidak makan 1 bulan. Dan sebaliknya, Ju yang juga menghiraukan Agus. Mereka tidak ada sepatah kata. Setelah mereka kekenyangan, mereka hanya terdiam sampai tamu-tamu yang lain pulang. Namun di saat Agus ingin membayar, Simbo melihat matanya langsung berbinar-binar. Kedua matanya menyala seperti bintang di tengah malam yang gelap gulita. Lalu ketika berdansa, mereka tertawa terbahak-bahak. Si Agus bertanya, "Kenapa dirimu tertawa sedangkan dirimu berdansa dengan adikmu?" Jawaban Paulus hanya dengan sebuah ancaman. "Hai tuan kecil, apa urusan lu?" Agus terus meratapi tingkah laku mereka termasuk Ju yang berdansa menikmati alur musik dengan adiknya sendiri Paire. Seakan-akan keduanya tidak berdansa seperti sepasang kekasih. Sang ibu pun terus menangis dan seperti dirinya sudah tidak berguna mendidik anaknya seperti. Namun linangan air mata Agus terus berkaca-kaca melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun Agus meluapkan emosinya itu dengan cara seperti tidak memiliki kesedihan dan seperti dia melakukan dengan memaksa. Namun setelah tersalurkan semuanya, Agus langsung memberikan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan di keesokan paginya orang tua Ju mendatangi kepala sekolah. Dia meminta kebebasan kepada putrinya. Jika Ju tidak diberikan kebebasan, dia tidak mau bersekolah lagi. Karena Ju merupakan keturunan kulit putih, maka sang kepala sekolah menyetujuinya. Dan Ju terus menjadi bahan buah bibir di sekolah itu jika dirinya disebut sebagai pelayan Cina. Dan Ju tetap tidak menghiraukan itu. Dia masih datang ke rumah bujangan dan melakukan seperti biasa. Di saat berada di pelabuhan, Ju mengatakan kalau dia akan kembali ke Perancis. Namun kesedihan Agus sudah terbayang-bayang di benaknya dan memberikan sebuah cincin yang sangat dicintainya. Agus terus melontarkan kata cinta namun tetap dengan jawaban yang sama dan berharap Ju mendapatkan hidayah dan menerima cintanya. Ju mengatakan kalau dia akan dijodohkan dengan pilihan kedua orang tuanya yang sama-sama anak pembisnis. Sikap Ju pun tetap sama, tidak sedikit cemburu. Agus tidak bisa hidup tanpa Ju. Terus air matanya berlinang terang dan puncak perhatiannya tidak pernah berkurang. Walaupun sebenarnya ada sepatah kata yang menyakitkan, namun rasa marah dan ingin berontak tidak ada di dalam dirinya. Tapi yang sebenarnya Ju ingin merasakan sehidup semati. Namun apa daya, dia kolonis dan tidak bisa bersanding dengan Agus.
ruangan yang penuh kenangan, Agus masih merasakan sepilu hati yang sangat mendalam dan terus meyakinkan Ju untuk terus mengucapkan, "Aku tidak mencintaimu." Namun di saat Ju ingin melakukan tugasnya, Agus menolaknya. Dia tidak mau dengan jelmaan ini, dia semakin tidak bisa melupakan hal yang sudah dirindukan. Dan tiba-tiba hal yang sangat menyedihkan yang seharusnya ditunggu-tunggu oleh semua orang, namun tidak dengan Agus yang terus dibaluti dengan kesedihan karena dia terus memikirkan Ju. Ju yang melihat dari kejauhan melihat Agus melaksanakan sakralnya dengan gadis pilihan keluarganya yang begitu sangat mewah. Ada sedikit tidak kesanggupan. Orang yang selama telah merenggut kecantikannya sudah berada di posisi yang lain. Lalu Ju kembali ke rumahnya yang dimana semua sudut rumah sudah bersih dengan barang-barang, yang dimana Ju dengan keluarganya akan pindah ke Paris. Lalu dia menemui ibunya, di mana sang ibu berkata jika dia sangat menyesali telah meremehkan Cina itu, dan ibunya berharap jika Ju bisa mempertimbangkan Cina itu. Namun apa daya, Cina itu sudah berada di posisi wanita yang dia cintainya. Ju sangat menyesali telah menyanyiakan lelaki yang sangat mencintainya dan membantu keluarganya. Semua hutang keluarga dilunasi oleh Cina itu. Lalu Ju berlari ke rumah bujangan dan melihat keadaan rumah itu. Namun Agus tidak ada di rumah itu. Ju berharap jika Agus kembali datang menemuinya. Namun Agus tidak kunjung datang. Ju terus menunggu sampai tengah malam. Namun Agus juga tidak kunjung datang. Dan di akhir film, tibalah di mana Ju akan kembali ke Paris. Ferry sudah melepaskan talinya. Jika Ferry akan berlabuh, Ju sangat sedih dan kesedihannya tidak ditampakkan kepada adik dan ibunya. Namun dari kejauhan mobil Agus bersandar di sebuah pinggir gudang. Jika Agus melihat dari kejauhan, sebenarnya cinta Ju sangat kuat karena mereka terhalang oleh sesuatu. Lalu Ju tertelan Hindia yang sudah tidak akan mempertemukan lagi keduanya. Ju terus menangis di tengah malam. Dan film pun selesai. That he still loved her. That he would never stop. Young nigga from the 9-1, switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Saw you when